Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 1 kelompok 3. Pada video ini kami akan menjelaskan tentang salah satu organisasi dunia yaitu AFTA. Sebelum melanjutkan kepada pembahasan videonya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Regina Nadia, nomor absen 30. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan tujuan berdirinya AFTA serta negara-negara anggota AFTA. Perkenalkan, nama saya Areta Haliza Jauhara dari nomor absen 2. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai keadaan AFTA saat ini. Perkenalkan, nama saya Erika Westari dari kelas 12 IPS 1, nomor absen 12. Di video ini, saya akan menjelaskan materi pengaruh AFTA terhadap Indonesia. Perkenalkan, saya Maria Ruth dari kelas 12 IPS 1, nomor absen 22. Saya akan menjelaskan latar belakang dibentuknya AFTA. Perkenalkan, nama saya Melati Sinurat, absen 23 dari 12 IPS 1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang peran Indonesia terhadap AFTA. Nama saya Rida Marani Harun, absen 33 dari kelas 12 IPS 1. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang hambatan-hambatan yang dialami oleh AFTA. AFTA merupakan singkatan dari ASEAN Free Trade Area, atau Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN, yang merupakan bentuk dari kerjasama perdagangan dan ekonomi di wilayah ASEAN. Kerjasama ini berupa kesepakatan untuk menciptakan situasi perdagangan yang seimbang dan adil melalui penurunan tarif barang, di mana tidak ada hambatan tarif berupa bea masuk 0-5% maupun hambatan non-tarif bagi negara-negara anggota ASEAN. Kesepakatan pendirian AFTA ini juga memiliki satu tujuan, yaitu untuk meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia untuk menarik investasi dan meningkatkan perdagangan antar negara-negara anggota ASEAN. Latar belakang AFTA. AFTA merupakan suatu bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi yang sudah disepakati oleh negara-negara ASEAN. Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi berdirinya AFTA. Pertama, munculnya isu-isu politik setelah ASEAN menghadapi tantangan militer dan politik yang berakhir pada masa Perang Dingin di kala itu. Kedua, kemajuan pesat yang dimiliki negara Singapura yang minim sumber daya alam atau SDA, tetapi memiliki sektor perdagangan yang menjadi sumber utama penghidupan negara tersebut. Ketiga, keinginan untuk dapat menarik sebanyak-banyaknya investor asing. Keempat, AFTA juga sebagai langkah dalam mengejar ketertinggalan dari kerjasama regional di kawasan lain yang sudah terbentuk di Eropa dan Amerika. Berikut ini merupakan logo AFTA yang menggambarkan gerakan maju ASEAN. Keenam palang yang berada di depan ini mewakili 6 negara anggota dalam logo ASEAN yang telah bergabung menjadi satu formasi bersandar ke depan. Kemudian, warna solid dari formasi ini menunjukkan satu langkah berani untuk menciptakan area perdagangan bebas yang pada akhirnya akan menjadikan ASEAN sebagai salah satu basis produksi dunia yang paling efisien. AFTA sendiri disepakati pada tanggal 28 Januari 1992 di Singapura. Pada awalnya, ada 6 negara yang menyepakati sekaligus menjadi anggota AFTA, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Kemudian, pada tahun 1995, Vietnam mulai bergabung dalam keanggotaan AFTA, disusul dengan Laos dan Myanmar pada tahun 1997, dan Kamboja pada tahun 1999. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu hambatan-hambatan yang dialami oleh AFTA. Jadi, dalam hubungan kerjasama apapun, seperti dalam sejarah pembentukan AFTA ini, anggota tidak hanya akan merasakan manfaat ekonomi, tetapi juga mengalami beberapa kendala yang umumnya muncul pada penerapan perjanjian-perjanjian. Salah satu hambatannya itu adalah banyaknya negara ASEAN yang melindungi aset penting di negara mereka, sehingga sulit untuk menerapkan penurunan tarif yang mengalami penundaan. Perbedaan tingkat ekonomi di negara ASEAN itu dapat dilihat dari pendapatan per kapita
yang lebih tinggi di beberapa negara dibanding dengan negara lainnya. Ketidakstabilan situasi politik ini juga dapat mempengaruhi kondisi ekonomi negara-negara ASEAN dan menjadi pokok masalah pada AFTA. Ada juga asumsi yang menyatakan bahwa AFTA hanya menghasilkan persaingan yang tidak seimbang untuk negara-negara ASEAN itu sendiri. Penurunan tarif pada barang yang masuk menyebabkan kerugian. Pasar yang tidak siap untuk industri lokal juga menjadi hambatan bagi implementasi AFTA dan implementasi penurunan tarif. Nah, kalau hambatan-hambatan yang dialami Indonesia, yang dimana Indonesia menjadi salah satu peserta dari AFTA, terutama di tahun 2015 ini. Yang pertama, yaitu belum terwujudnya SDM yang unggul. SDM yang unggul sudah menjadi salah satu bagian yang mutlak untuk kita perkuat. Untuk dapat bersaing, Indonesia harus unggul dalam SDM seperti petani yang unggul, dokter yang unggul, pedagang yang unggul, atau profesi lainnya yang harus lebih unggul lebih dari sekedar mampu. Untuk itu, Indonesia harus sudah fokus terhadap peningkatan kualitas SDM unggul agar mampu melewati segala tantangan sebelum dan sesudah AFTA 2015. SDM juga dipercaya satu-satunya aset negara yang harusnya dijaga dan ditingkatkan untuk dapat memenangkan persaingan. Semakin tinggi kualitas SDM, maka semakin kokoh juga pertahanan bangsa. Yang kedua yaitu hilangnya ekonomi prarakyat. Ekonomi prarakyat ini juga salah satu hal yang penting untuk dipertahankan, sehingga jika memungkinkan seharusnya lebih ditingkatkan. Selain dinilai dapat menyejahterakan rakyat, juga terbukti mampu menyelamatkan ekonomi Indonesia meski perekonomian dunia tidak stabil. Indonesia harus mampu menyelamatkan UKM atau usaha kecil menengah dan rakyat kecil ketika bangsa lain masuk. Karena UKM dan rakyat kecil ini tanpa dukungan pemerintah akan sangat sulit bertahan, baik itu dukungan dalam berupa bentuk modal, kelembagaan logistik, infrastruktur, maupun regulasi serta kebijakan yang pro terhadap rakyat. Yang ketiga yaitu tergerusnya nilai sosial. Masuknya kebiasaan lain dari bangsa lain yang berbeda tentu akan mempengaruhi perilaku masyarakat. Jika nilai sosial yang ada sebelumnya tidak dipertahankan, bisa saja kita kehilangan identitas bangsa. Dan yang terakhir itu adalah kearifan lokal yang mulai terlupakan. Sekarang saya akan menjelaskan pengaruh AFTA terhadap negara Indonesia. AFTA sendiri adalah program kolaborasi yang bermanfaat bagi Indonesia karena hal-hal berikut. Yang pertama, memberikan peluang untuk kegiatan ekspor produk pertanian. Yang kedua, menantang Indonesia untuk menghasilkan produk kompetitif di pasar regional AFTA sendiri. Yang ketiga, peningkatan daya saing ini diharapkan akan semakin mendorong perkembangan ekonomi Indonesia dan mendorong perusahaan untuk menghasilkan barang yang berkualitas sehingga mereka dapat bersaing dengan produk yang diproduksi oleh negara-negara ASEAN lainnya. Yang keempat, memberikan peluang bagi pengusaha kecil dan menengah sehingga mereka dapat mengekspor produk mereka untuk mendapatkan pasar selain pasar nasional. Yang kelima, mempromosikan kesadaran wirausaha untuk memiliki daya saing bisnis yang lebih besar. Nah, semua hal tersebut tidak dapat dilakukan tanpa dukungan pemerintah dalam hal modal untuk meningkatkan kualitas produksi dan juga standar kualitas produk. Dukungan pemerintah diperlukan untuk menciptakan bisnis independen terhadap AFTA, karena jika suatu industri tidak dapat bersaing karena rendahnya kualitas barang, maka pemerintah harus memberikan dukungannya dengan bantuan modal. Saya akan menjelaskan mengenai peran Indonesia terhadap AFTA. Jadi, peran Indonesia terhadap AFTA yaitu merupakan salah satu negara pelopor AFTA yang dibentuk pada 1992 dengan tujuan untuk menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif dalam jangka 15 tahun. Yang kedua, Indonesia menjadi anggota aktif berbagai organisasi kerjasama ekonomi antar negara dengan menghadiri setiap pertemuan dalam konferensi AFTA, mengikutsertakan menteri atau pejabat setingkat dalam konferensi kerjasama, dan mengadakan pertemuan tingkat menteri di bidang ekonomi dan perdagangan. Dan yang ketiga,
Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN G20 dan memiliki posisi strategis sebagai penyambung kepentingan ASEAN dan G20. Kawasan perdagangan bebas ASEAN atau ASEAN Free Trade Area merupakan sebuah kesepakatan yang telah dibentuk oleh ASEAN dalam peningkatan daya saing ASEAN sebagai pusat pasaran dunia melalui penghapusan halangan tarif maupun non-tarif ASEAN. Berdasarkan pelaksanaan kebijakan liberalisasi ekonominya, hal ini membawa pengaruh terhadap kepentingan politik dan sosial lainnya. AFTA sendiri dibentuk dengan tujuan sebagai langkah dari kemajuan cita-cita pembangunan ASEAN untuk mengejar ketertinggalannya daya saing produksi basis dunia. Seperti bisa dibandingkan dengan kerjasama regional kawasan maju Eropa maupun Amerika. Tentunya hal ini memberikan kesan terhadap usaha yang telah dijalankannya secara efektif, menyatakan bahwa tiap negara anggota ASEAN dapat mampu melaksanakan berbagai kesepakatan AFTA secara bertahap dan diharapkan dapat meningkatkan aktivitas perdagangan. AFTA sendiri telah membuka jalan investasi untuk perdagangan bebas dengan cara menurunkan tarif kegiatan keluar masuknya barang yang merupakan sebuah hasil usaha guna menciptakan integrasi sekawasan yang lebih kuat. Selain itu, perwujudan yang telah dilakukan oleh AFTA sendiri berkaitan dengan fasilitas sebagai akses kemudahan dalam aktivitas perdagangan melalui penilaian kerjasama bea cukai yang didasarkan atas dasar penilaian ataupun standar-standar ketentuan yang sudah terverifikasi sebagai pemenuh syarat produk unggul yang mana nantinya barang atau produksi yang dihasilkan oleh ASEAN dapat mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional. Dengan dilaksanakannya sejumlah penerapan dari integrasi ekonomi, maka demikian terlihat jelas berhubungan dari berbagai jenis integrasi ekonomi dan karakter yang menyertainya. Hal itu karena dengan adanya kemajuan akan mengembangkan integrasi ekonomi dapat menyertai terwujudnya keamanan, kedamaian, serta stabilitas tahapan untuk menempuh integrasi harmonis dalam kesatu paduan bersama terhadap kerjasama sekawasan ASEAN. Demikian pula halnya sepertinya dalam penggerak mutu bukan hanya saja dilakukan oleh AFTA sendiri, melainkan AFTA juga membutuhkan dukungan penuh oleh penggerak anggota negaranya yang mana dapat memproses kualitas kebutuhan pasar global maupun internasional dengan daya saing yang tidak kalah dengan negara kawasan maju lainnya.